Oke, Dokter Zul, dari awal analisis Anda terdengar menarik begitu ya terkait dengan penyusup. Kalau Anda melihat ke depannya seperti apa nih skenario yang mungkin akan terjadi? Apakah akan ada rismon-rismon lainnya? Nah, oh pasti. Berarti antara Roy atau Dokter Tifa? Oh nggak tahu, bukan itu. Maksud saya bukan itu. Oh bukan itu maksudnya, oke. Ini kan tadi ada tiga ini kan. Ada tiga. Saya ngomong keempat. Saya ngomong keempat. Oke, akan ada yang... kan pernah nonton Lenong kan? Oke. Ada kalau Lenong itu, sebentar Mas. Lenong itu ada pemain yang masuk ke penonton untuk memancing penonton, tepuk tangan, ketawa. Gitu. Nah tiba-tiba sutradara ngomong loh, ini pemain penontonnya kok lebih cerdas dari pemainnya, ditarik lah sama sutradara. Gitu, itu logika saya. Interupsi Mbak ya. Baik. Berarti Anda menilai bahwa kedepannya akan terjadi lagi dan akan ada lagi aktor yang sama, serupa. Bukan, maksud saya bukan aktornya, tapi episode-episodenya masih disiapkan. Gitu loh. Oke, baik. Saya mau dengar Bang Andi, silakan. Jadi ini berbahaya sekali ya untuk opini yang bahaya tuh mereka itu loh bahaya. Kenapa? Karena biar bagaimanapun kebohongan terus itu. Mereka ini ya, yang tersangka ini, kecuali Roy Suryo itu nggak bisa dapat restoratif justice untuk Roy Suryo. Karena pernah jadi. Siapa yang mau minta restoratif? Nggak perlu maafnya. Dia pernah ditahan. Nggak perlu maafnya. Ngapain? Nggak ada soal. Termasuk Dokter Tifa. Termasuk Dokter Tifa. Itu haknya. Ngapain karena juga. dengan KUHP baru itu. Kita tidak pernah minta-minta RC. Dan tidak pernah minta maaf. Ngapain juga? Jadi kita nggak butuh maafnya Jokowi. Dengerin itu ya. Nggak butuh maafnya Jokowi. Nggak perlu orang bersalah kok ngasih maaf. Konyol Republik ini. Ya beliau itu memang seorang negarawan yang punya negarawan apa? Negarawan kok palsu untuk menerima apapun anak bangsa. Negarawan kok bohong terus. Itu pemerintah. Yang ingin negarawan kok bohong terus. Mulai dari SMK bohong. 11.000 triliun bohong. Ya apa aja bohong tidak bisa karena undang-undang itu mengatakan restoratif justice itu tidak bisa untuk residivis. Banget. Oke, itu. Silakan sebelum ke Mas Roy. Ya, sedikit. Nanti kasih kesempatan untuk Mas Roy. Silakan, Bang Ade. Ini perdebatannya ini saya lihat kurang mengarah kepada rismon nih. Nah, kita kembali pada substansial. Saya Mbak ya lebih mempercayai sebagai masyarakat Indonesia mempercayai ahli digital forensik yang bernama Rismon. Percaya saya, hak saya dong. Iya. Terlepas dia dilaporkan oleh klien saya. Tetapi kalau dikatakan percaya, saya lebih percaya kepada penelitiannya. Ketimbang ada dokter ya bicara anatomi, nggak jelas dokter apa ini. Ini penghinaan profesi ini. Nggak bisa. Dokter apa bidangnya? Anda bisa berbicara anatomi. Bisa, semua dokter itu kuliah anatomi. Sebentar, anatomi itu pelajaran dasar. Dipelajari, apalagi anatomi yang dipelajari. Ya kan silakan, kita berhadapan Bang. Kita berhadapan Bang. Bisa. Nggak ada masalah. Anda mau bilang. Ini kalau dulu namanya pokok. Tidak bisa. Orang dokter. Ya. Meneliti, apalagi disampaikan oleh anggota KPU atau yang menerima berkas di KPU bahwa ini nggak sama orangnya. Terus dia menyimpulkan sesuatu bahwa ini bukan orangnya. Apakah bisa etikanya seorang dokter begitu? Baik. Tidak bisa dong, harusnya Anda bertemu dong. Saya akan mempermasalahkan penghinaan profesi saya. Saya persoalkan penghinaan profesi saya. Ini Anatomi itu pelajaran dasar. Tingkat 2. Tingkat 3. Saya tanya, Anda ketemu Jokowi pada Bapak Insinyur Jokowi pada saat Anda bilang ini bukan Jokowi, Anda bandingkan di situ. Iya, itu saya sudah bisa. Orang awam aja bisa, apalagi saya. Sebentar. Jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Terkait dengan tema kita, baik Anda sebagai Rismon. Oke. Saya kan tadi bilang, saya selalu dari tanda tanya. Saya cari tahu hubungan antara pemain ini dengan penonton ini apa, sutradaranya apa. Ternyata Rismon ini dulu saksi ahli pada kasus Jessica Wongso. Gitu kan? Kan itu kan hubungannya dengan Uthu Hasibuan. Nah sekarang anaknya Uthu Hasibuan, janganlah, kan wajar dong saya punya persepsi gitu. Iya, Anda yang menarikkan Rismon ini dokter, jangan ngomong sembarangan. Silakan. Gitu loh. Jadi menurut Anda ada keterkaitan antara... Ada irisan-irisannya ada. Oke, baik. Bang Andi silakan. Itu yang saya bilang tadi, karena ini adalah opininya. Opini. Bukan yang merupakan suatu kenyataan yang ada. Saya kembali lagi saya katakan ini. Kan D3U
Kalau dia dikatakan bahwa dia ilmunya kayak gini dengan Rismond, terus Rismond itu ada dimasukkan sebagai penyusup. Di mana buktinya untuk dia. itu? Itu kan nggak ada sama sekali. Ya kan? Ilmunya Kita harus menjelaskan ini kepada publik ya. Bukan penggiringan opini seperti itu. Kalau Rismond dikatakan dia sebagai pada kasus Jessica Wongso itu sebagai saksi ahli, mungkin pada saat itu orang tidak ada yang tahu apa background dia yang di Jepang. Ini kan baru terungkap 7 bulan yang lalu ketika saya di sini juga. Oke, baik. Ya, itu terbongkar untuk itu semua. Baru semua pada nggak. Baru mereka seperti cacing kepanasan. Kenapa? Mereka adalah sinyal buat mereka ya, yang ingin menelan bangsanya. Sekarang sudah jadi meong. Oke, baik. Saya mau tanya ke Mas Rai. Mas, apakah ada kemungkinan Anda atau mungkin Dr. Tifa akan seperti Rismond? Sama sekali tidak. Tapi yang jelas saya ingin menegaskan teorinya Pak Zul tadi. Dulu yang memperkenalkan memperkenalkan Rismond itu Otto Hasibuan pada saat kasus Jessica. Dan dia dengan bangga sekali, ini ada ahli dari Jepang yang sudah jelas. Dan makanya kita percaya Otto ternyata setelah kita pelajari, ya ternyata anaknya Otto sekarang menjadi lawyernya Jokowi kan. Gitu, Yakub Hasibuan kan. Itu yang dimasukkan Pak Zul. Jadi makanya kalau kita udah percaya, Rismond sebelum tanggal 11 Maret kemarin, jadi, itu memang bisa kita. Tapi setelah Anda kesel nggak sih Mas dengan apa yang terjadi saat ini? Nggak usah kesel. Kalau dulu dia bawa buku, membuat buku. Orang ini. Sekarang yang kesel itu teman-temannya. Makanya kemarin saya dikasih kaos sama teman-temannya, sama orang tidak tahu diri. Ya udah. Ya kalau dia sudah menjadi endgame Bang Rismond, endgame aja. Ini membuktikan bahwa Mas Roy sangat kehilangan diri Anda. Apalagi dibantu dengan Pak Dokter ini betul-betul tambah lagi sakit hati kehilangan Anda. Bagaimana kalau ini bukan endgame tapi new episode? New episode? Gak apa-apa. Saya tetap mendoakan. Ya semoga Rismond Mas Rismond, tolong dibongkar di pengadilan nanti. Jadi di mana letak kebohongan Mas Roy? Silakan rakyat Indonesia Halo guys, kembali ke channel saya Poin Emas. Kembali kita review setiap komentar-komentar netizen. Mata duitan orang-orang yang tidak profesional, tidak malu sama rakyat publik karena kami menonton selama ini tidak ditujukan ijazah. Suneo sama Gogon mulutnya yang monyong karena kebanyakan bohong. Dah segar saja JKW datang pengadilan. Dibuktikan asli enggaknya. Ikut sidang cek ijazah. Yang salah penjarakan, jangan banyak cincung. Dokter bodong hilang, muncullah dokter anatomi bodong. Kasus 11 tahun kok nggak ada kejelasan ijazah, nggak ada pembuktian. Negara macam apa negara ini? Para ternak dan pakan ternak Mulyono alias tim Hore doang yang gempar diblokin, tidak berharap pembuktian ijazah, tapi menghendaki pidana bagi yang menyaksikan ijazah sesembahnya. Kalau diproses termul ini masuk penjara dan denda. Kumpulan anak-anak kecil. Taek urusan Jokowi nggak rampung-rampung, negara takut sama Jokowi. Payah. Debat lawa ini mah. Si Roy kayak orang gila. Gerombolan Suryo CS orang sesat. Yakin sakit hati sama Jokowi, tak pantas dimaafkan biar modar di penjara. Pembela orang besar lebih mudah daripada melawan. Sudahlah, kekuatan uang lebih dari segala-galanya bagi orang yang gak kuat iman. Please matiin mic-nya Roy Panci, berisik woi. Aja Jokowi yang pengecut pembohong berkali-kali gak datang di pengadilan kalau ijazahnya asli. Udah ditujuki dari dulu. Ijazah gak jelas kok, berani-beraninya memencarkan orang, menetapkan orang jadi tersangka lagi. Sudah begitu pelihara bujer-bujer dan ternak-ternak dan terkesan dibiarkan sama negara. Baku pukul sudah, ribut kek ke pasar. Si Andi Azwan dan Andi Gunawan
maju tak gentar membela yang bayar. Ternak pendusta pada ngumol di kolom komentar. Medsos tiap hari rame-rame dengan dak gelediuyo, gelar sekelas kanjeng segini ya. Kenapa belum ditahan juga tuh manusia yang bikin ngadu Indonesia? Kalau aku stres senang sekali nonton instruksi. Dari foto aja udah beda kok. Nggak usah jauh yang palsu, emang ribet. Dasar apa ini? Roy Panji busuk di penjara. Nungguin pengadilan, kelamaan jadinya. Beginilah ribut mulu. Berita apa ini? Mantan menteri kok mulutnya lemes. Termul kalau tak ada kepalsuan dan kebohongan terus mau kerja apa? Luh Roy juga nggak ngerti psikologi. Luh kan S1 komunikasi, S3 hanya manajemen. Unjung masih bagus Andi Azwan, D3 Ubed dan Mister Manila. Roy pencuri pun Panci ngaku telematika S1 komunikasi, ambil kuliah di UNJ aja manajemen kan ngibul kan ngipo. Ijazah kok tidak diyakini, buktikanlah. Main itu datang dengan jujur, konsekuensinya dan berjiwa besarlah. Panci menangis sabantinnya. Aduh domba, inti masalahnya hanya ijazah tapi berbelit-belit. Haduh. Hahaha, masih debat asli apa palsu? Kalau asli pasti sudah masuk di sidang dari 2025. Kalau palsu pasti mublet. Sampai JKW meninggal juga nggak bakalan sidang. Kecuali ada kriminalisasi. Tidak masuk sidang karena ijazah JKW tidak ada bukti asli. Gila itu Roy Panci. Tolong dong kalau bicara satu-satu. Nggak senang lihatnya, lebih senang lagi kalau bisa lihat rakyat Indonesia yang jadi pendukungnya. Bah, loh pada ke psikolog gak bareng nih gue semua. Koyok kirek juga KKB. Biar dia suka menggoreng perpecahan masyarakatnya aja yang suka nonton. Kalau ada yang mempertontonkan prestasi anak bangsa, gak ada yang nonton. Kalau mempertontonkan pasar saham, takut masyarakat kaya dan media tidak bisa berkembang karena orang fokus pada hal yang produktif. Lomba kicau burung, termul selalu memutar balikan fakta memalukan. Memang sekelompok ini fiksi, kurang kalau menuduh, kalau membuli seenaknya sebenarnya. Giliran dibalikin tuduhan mencakup gak karuan. Misal kalau sebaliknya dikatakan Rismon pura-pura atau memang strategi kalian untuk menyusup ke kubu Jokowi. Bagaimana? Pura-pura taubat, ngaku salah dan dapat pembebasan dari status tersangka, tapi nggak berubah kebenciannya. Dulu nggak sengaja lihat dia sama Suneo lagi debat. Suneo ngasih kode matanya kedip-kedipan. Negarawan kok disuruh ke pengadilan negeri Surakarta